Kembali lagi bincang wrestling. Hari ini breaking news dari WWE yang kabarnya kurang enak. WWE baru aja mencat 17 WWE superstarnya, dan ada beberapa yang sedih karena ini harus dirilis. Mau gue bacain satu persatu. Ada Yulia Leon, Shaki Dabakota, Bryson Monota, Quincy Elliott itu dari NXT. Terus ada Mansur, Mace, Dana Brooke, Shelton Benjamin, Top Dollar, Riddick Moss, Aliyah, Rick Books, Emma, Mustafa Ali, dan Dolph Ziggler. 17 orang ini dirilis, dan sayangnya WWE melalui SmackDown-nya baru aja deal kalau SmackDown bakalan ada di USA tahun depan. Udah beres kontraknya sama Fox, dan kontraknya bernilai 1,2 billion US dollar, tapi WWE harus ngerilis 17 orang ini. Gue gak ngerti nih kenapa WWE harus ngerilis 17 orang ini, tapi kalau dilihat beberapa sih ya, gue lihat emang nggak begitu potensial. Layaknya Shelton Benjamin, Dana Brooke juga kita udah jarang lihat. Top Dollar juga pas kemarin balik udah kurang. Riddick Moss sama Rick Books juga nggak begitu potensial, tapi nggak begitu kelihatan potensialnya, nggak begitu di push. Elias juga ini, tapi yang mau gue note itu ada 3 orang tapi 2 bahasan. Yang pertama itu Dolph Ziggler. Kenapa Dolph Ziggler harus dirilis? Gue sangat menyayangkan banget, potensial banget ini orang itu. Yang gue nggak ngerti gitu kenapa dia dirilis, dan dia nggak pernah dapat push yang dia haruskan gitu. Dapat push dia itu Grand Slam World Champion di 2011, tapi cuma sebentar. Jadi dia menang lawan Edge, terus langsung rematch di situ tapi dia dapat gelarnya di sana. Dia dapat menang Money in the Bank. Terus 2013 dia menang lawan Alberto Del Rio. Udah di situ udah enggak. Terus dia ada US Champion, IC Champion, Tag Team Champion. Pokoknya dia bisa jadi Grand Slam. Yang paling mengejut, dia juga NXT Champion waktu pas 2022 lawan Braun Breaker gitu. Menurut gue dia salah satu veteran yang bisa nge-push orang, dan dia juga bukan orang yang nggak berguna gitu di WWE. Awal-awal dia sebagai Spirit Squad yang nggak jelas, kesini-sini dia punya feud yang kayak dia dapat crowd yang sangat gila. Dia pas menang Money in the Bank tuh sangat jarang gitu orang yang bisa dapat crowd sekaya gitu. Terus dia bisa feud sama Braun Breaker buat NXT, nge-push NXT-nya lagi. Menurut gue itu sangat bagus juga. Dan yang paling terakhir, dia gue pasti paling inget banget dia feud sama The Miz sampai puncaknya tuh di No Mercy 2016. Dan menurut gue itu feud dan match yang paling bagus menurut gue dari seorang karir Dolph Ziggler. Meskipun itu bukan di level WWE Champion, tapi menurut gue itu dari storyline, dari mirip kayak Sami Zayn kemarin di Sami Zayn dan Roman Reigns yang di Bloodline itu. Tapi menurut gue Dolph Ziggler sangat bagus di situ, bagus banget dari storyline. Dan kita tahu ada The Miz dia sebagai heel, it takes two to tango ya. The Miz sebagai heel-nya bagus, dan Dolph Ziggler sebagai face-nya bagus, dan combine jadi sebuah storyline, sebuah match yang menurut gue bagus banget itu salah satu. Dan itu menaikkan level interkontinental, layaknya sekarang kayak dipegang sama Gunter, bukan jadi championship mid card tapi bisa jadi main event. Sayangnya tuh nggak pernah jadi main event waktu di No Mercy, kan WWE Champion triple ditaruh di opening. Menurut gua kalau interkontinental ditaruh di main event sangat bagus banget, tapi akhirnya main eventnya Randy Orton lawan Kane apa Bray Wyatt gitu, gue lupa. Yang kedua itu Mansur sama Ali. Gue tuh menyadari mereka berdua tuh muslim. Gue nggak tahu di WWE udah ada berapa orang muslim lagi, tapi Mustafa Ali sempet ngajuin pengen cabut dari WWE udah beberapa tahun terakhir. Terus dia sempat gak ada, terus balik lagi. Gue sih nyangka karena WWE kontrak sama King Arab, jadi kayaknya WWE emang mempertahankan orang-orang muslim yang, apalagi Mansur kan keturunan Arab ya. Jadi kayak mempertahankan orang-orang Arab untuk ada di WWE.
dan kayaknya nggak works aja gitu ya. Dari Mustafa Ali sebenarnya kemarin di NXT udah cukup oke, dan kabarnya tuh emang Mustafa Ali pas di NXT kontraknya habis tahun depan, dan tahun depan katanya nggak bakal diperpanjang. Gue nggak tahu gimana, tapi kalau Mansur udah kelihatan banget jarang nongol juga, terus kayak dia di catering doang, jadi emang nggak. Cuman itu kayak pengen kita punya loh orang muslimnya juga di sana di WWE. Tapi gue rasa karena Sami Zayn udah bisa gitu masuk ke Arab, dan kemarin di Crown Jewel ya, atau di mana dia ada terus, dan dia dapat ini, ya udah kita nggak usah yang orang-orang mid card ini dipertahanin, ya udah kita punya seorang Sami Zayn gitu. Khusus sebagai muslim sangat sebenarnya gue gini, aneh juga si Mustafa Ali beberapa tahun lalu pengen caw, tapi nggak boleh, sekarang malah dirilis gitu. Sebagai orang muslim sih sedih aja, tapi kita punya represent nih, itu Sami Zayn di WWE. Dan gue yakin sih ya, dengan Mustafa Ali dan Mansur ini, gue rasa WWE, dan apalagi WWE kontraknya sama Saudi, gue rasa kedepannya, apalagi sekarang WWE campur ditambah lagi sama UFC, WWE sama kita bakal bisa mungkin aja gitu ngeliat koneksinya UFC WWE ada di Dubai, karena sekarang WWE sama Saudi Arabia, dan UFC ada di Arab gitu. Jadi mereka bisa cross inilah apa, network WWE ngenalin si UFC, karena itu linknya WWE, dan mereka udah brother and sister ya. WWE bisa ngenalin si UFC, dan mereka pasti udah kenal ya di Arab itu sama UFC, dan UFC bisa live di Arab, di Riyadh atau di Jeddah, dan WWE bisa ke Dubai atau apa sih Dubai ya, pokoknya dari daerah Uni Emirat lah. Gitu dari gue untuk 17 ini. Gue nggak tahu, semoga ini cuma terakhir, tapi mungkin update-nya bakalan lebih lanjut ya. Itu aja dari gue, sampai ketemu di Bincang Wrestling berikutnya.